Halo semuanya, jadi kali ini kita bakal ngebahas 7 Habits of Highly Effective People Part 2 bagian 2. Jadi ini adalah 7 kebiasaan bagi orang yang sangat efektif. Misalnya kalian belum melihat bagian pertamanya yang kita bahas habit 1-3, kalian bisa ngelihat link di atas ini. Lalu balik ke video ini untuk ngelihat bagian 2-nya. Jadi di video kali ini kita bakal membahas habit 4-7 sampai habis. Jadi jangan kalian lewatin. Nah, kalau misalnya nih teman-teman, sebelumnya kita udah membahas gimana caranya habit 1-3 itu membuat kita dari orang yang dependent menjadi orang yang independen. Di habit ke-4-6 kita ngeliat gimana caranya kita dari orang yang independen menjadi orang yang interdependent. Dibilang sama Stephen Covey itu adalah higher state daripada independent. Jadi lebih baik daripada kita tuh independen. Oh iya, kemarin ada yang tanya nih, dependent sama dependence bedanya apa? Jadi tulisannya satunya pakai T, satunya pakai CE. Dependence itu adalah state of being. Dependent itu adalah kata sifat ya. Jadi kalau misalnya kamu bilang kamu itu dependent, kamu itu independent, itu kata sifat. Tapi kalau dependence itu adalah state of being. Jadi sebenarnya artinya sama dalam bahasa Indonesia, tetap independent, dependent. Cuman bahasa Inggris penggunaannya aja beda. Balik kayak katanya Stephen Covey, dependent itu adalah attitude of you. Gimana kamu tuh mikir, oh kamu tuh gini, kamu tuh gitu. Jadi kamu mikirnya orang lain bukan kamu. Tapi kalau independent itu adalah attitude of I. Jadi oh aku ini bisa, aku ini mau melakukan, aku ini ingin. Nah kalau di level ketiga, dimana itu adalah interdependent, kamu itu berpikirnya attitude of we. Kita bersama bisa melakukan. Gimana caranya kita tuh bisa berelasi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang lain, bersama-sama membuat sesuatu yang lebih baik. Gimana caranya kita biar bisa sampai sana? Itu ada 3 habit. Jadi dari total 7 itu, habit keempat itu adalah think win-win. Gimana kita bisa berpikir kalau kita berkolaborasi dengan orang lain, atau kalau misalnya kita bekerja sama dengan orang lain, gak ada satu pihak yang dirugikan. Jadi kita itu sama-sama akan menang, sama-sama akan mendapatkan benefit dari satu sama lain. Kita bukannya kalau aku belajar bareng sama kamu, aku lebih baik dari kamu rugi dan aku menang. Gak ada yang seperti itu. Tapi kalau kita belajar bersama-sama, kita sama-sama nilainya akan bagus. Nah itu yang namanya win-win. Gimana caranya kita sama-sama mendapatkan benefit dari agreement, kolaborasi, dari hal-hal seperti itu. Jadi berpikir semua itu sama-sama bisa mendapatkan benefit. Nah habit kelima itu adalah seek to understand then to be understood. Jadi kalau misalnya kalian ini ngobrol sama orang, dengerin orang, diskusi sama orang, kamu coba cari tahu dulu apa sih maksudnya mereka tuh maunya apa. Mengerti dahulu, baru kamu minta untuk dimengerti. Karena seringkali kita ini nggak sadar, kita tuh biasanya bukan mau mendengarkan orang, tapi kita tuh mau berpikir, oh aku ngeresponnya apa ya enaknya. Makanya seringkali kalau kita lagi ada ngobrol sama orang, kadang-kadang kita bisa motong omongannya orang, atau orang lain bisa motong omongan kita. Karena kita itu nggak mendengarkan untuk mengerti benar-benar maksudnya apa, tetapi kita tuh mendengarkan untuk mendefend posisi kita, untuk memastikan kalau kita nggak salah, untuk merespon dengan baik, tapi bukan untuk mendengarkan. Nah, dan si Stephen Covey ini bilang, kalau kamu mau mempunyai attitude of we menjadi sukses, kamu itu harus bisa untuk mempunyai sebuah habit untuk mendengarkan orang dulu, mengerti dahulu, menggunakan active listening. Jadi benar-benar mendengarkan orang itu sebenarnya mau apa. Dan dari situ, setelah kamu tahu maksud orang itu, baru kamu menjelaskan dari sisimu bagaimana. Dan itu pasti akan jauh lebih efektif karena sama-sama saling mendengarkan, bukan saling bantah-bantahan. Lalu habit ke-6 itu adalah synergize. Jadi gimana caranya kita tuh bisa bersinergi. Kalau misalnya kamu ketemu sama orang lain, misalnya kelompok partner untuk startup, gimana caranya kamu itu bisa bersinergi. Kalau sinergi ini mungkin paling gampang digambarkan itu gini, 1 tambah 1 itu sama dengan 3, atau mungkin sama dengan 5 gitu ya. Intinya kalau kamu bergabung berkolaborasi dengan orang lain, itu hasilnya akan jauh lebih baik daripada kamu mengerjakan sendiri, temenmu ngerjain sendiri, dan sama-sama jalan sendiri-sendiri ditambah. Tapi
Tapi kalau kalian bekerja sama, itu hasilnya berlipat-lipat kali lebih baik. Jadi sama-sama saling membuat satu sama lain lebih bagus. Dan di situ kalau kalian biasanya dalam sebuah diskusi, kamu beropini A, temanmu beropini B, nanti misalnya keluar opini C yang itu adalah jauh lebih bagus daripada opinimu atau opini temanmu, itu di situ kamu sudah bersinergi. Kamu sama-sama berdiskusi untuk menemukan solusi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Dan kita ini kan berbeda satu sama lain, mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai kekuatan masing-masing. Dan di situ kita bisa saling mengisi untuk memaksimalkan kekuatan kita kerjasama sama orang, mendapatkan sebuah sinergi dari kerjasama. Nah, kalau kalian benar-benar melakukan 3 habit ini, kalian bisa pindah dari orang yang independen, orang yang mandiri, ke interdependent, orang yang sama-sama saling mengisi, bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, habit yang terakhir nih adalah sharpen the saw. Idenya itu gimana caranya kita bisa continuous improvement, ya, bisa melakukan sebuah kemajuan yang berkelanjutan. Dan ini dia bilang, Stephen Covey bilang, dengan sharpen the saw, gimana caranya kita bisa menajamkan pisau. Dan menajamkan pisau ini apa? Itu maksudnya kamu fokus sama dirimu sendiri. Kita berinvestasi sama diri kita sendiri, memaksimalkan otak kita. Gimana caranya kita membuatnya lebih tajam, itu kita bisa belajar lebih banyak, kita bisa membaca. Kalau secara emosional hati kita berarti harus mempunyai relationship yang baik dengan orang lain biar kita itu tetap sehat secara emosional. Kalau spiritual tuh gimana caranya kita ini tenang, mempunyai sebuah koneksi dengan yang di atas. Lalu kalau misalnya kita secara badan, yaitu benar-benar kita harus olahraga, gimana caranya kita ini sehat agar kita ini fit, bisa maksimal saat bekerja. Jadi 4 hal itu yang perlu kita jaga agar kita ini menjadi orang yang terus tajam dan bisa continuous improvement, selalu bertambah baik. Kalau misalnya kita bisa terus mengasah diri kita sendiri, pastinya kita akan bisa berkembang lebih baik setiap harinya dan selalu bisa mengerjakan habit 1-6 biar kita tetap semakin lama semakin baik. Jadi habit ke-7 ini menyupport habit-habit yang lain. Dari orang yang dependent menjadi orang yang independent, tahu maunya kemana, attitude of I, lalu pindah ke attitude of we, orang yang interdependent untuk berkolaborasi. Jadi itu adalah 7 habit, 7 kebiasaan orang yang efektif banget. 7 habits of highly effective people yang dikarang oleh Stephen Covey. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut mengenai 7 habits of highly effective people, kalian bisa beli bukunya. Jadi waktu aku college dulu aku dikasih sama teman aku copy bukunya, kecil banget gitu, pocket size untuk dibawa kemana-mana. Dan aku dibilangin sama temanku dulu, ini bener-bener bagus banget. Atau download e-booknya dan baca, karena itu akan bagus banget. Misalnya kalian mau tahu lebih dalamnya mengenai setiap habit-habit yang tadi udah didiskusiin. Misalnya kalian ngerasa kalau video ini berguna, jangan lupa untuk ngasih thumbs up dan juga subscribe di bawah sini. Sampai jumpa ke depannya.